Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada materi jenis iklim di Indonesia. Jadi pada materi di pertemuan hari ini diharapkan anak-anak dapat memahami jenis-jenis iklim yang ada di Indonesia. Jenis iklim yang ada di Indonesia terdiri dari 3, yaitu yang pertama iklim musim atau iklim muson, yang kedua iklim tropis, dan yang ketiga iklim laut. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama akan mendiskusikan tentang iklim musim atau iklim muson. Untuk kelompok yang kedua akan mendiskusikan tentang iklim tropis. Dan untuk kelompok yang ketiga akan mendiskusikan tentang iklim laut. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, pengerjaannya sudah sampai mana? Kami sedang diskusi tentang materi angin muson timur. Kelompok 2, pengerjaannya sudah sampai mana? Kami sedang mendiskusikan ciri-ciri iklim tropis, Bu. Oke. Untuk kelompok 3, pengerjaannya sudah sampai mana? Kelompok kami sudah mau selesai, Bu. Oke, bagus ya. Oke, sudah 20 menit ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan minta 1 orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama kita akan mulai dari kelompok 1. Untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Iklim musim atau iklim muson adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berubah-ubah tiap periode tertentu. Ada 2 macam iklim muson antara lain angin musim barat daya dan angin timur laut. Angin musim barat daya bertiup dari bulan Oktober sampai April sehingga Indonesia mengalami musim penghujan karena sifatnya basah. Angin muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan April sampai Oktober sehingga Indonesia menjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, tadi ada disebutkan angin muson barat dan angin muson timur. Apa dampak positif dan negatif dari adanya angin muson barat dan timur? Wah, bagus ya pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu akan persilakan untuk yang pertama kelompok 1 dulu untuk menjawab. Selanjutnya, Ibu akan beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menjawab. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan klarifikasi jawaban. Untuk kelompok 1, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Dampak positif dari angin muson barat adalah dapat membuat tanaman lebih hijau dan subur, mengurangi polusi udara, dan tidak perlu menggunakan perairan untuk sawah. Namun, dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan penyakit demam berdarah karena akan banyak genangan-genangan air. Lalu, dampak positif dari angin muson timur adalah petani dapat melakukan panen dengan tenang dan nelayan juga dapat melaut dengan tenang. Lalu, pakaian yang kita cuci akan cepat kering. Dampak negatif dari angin muson timur adalah sulit mendapatkan air bersih dan tanaman pun banyak yang mati. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan menambahkan sedikit saja karena penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat baik. Angin muson barat akan membuat Indonesia mengalami musim penghujan. Jadi pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dengan adanya angin muson barat ini, maka sumber air akan melimpah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat membuat resiko tanah longsor menjadi tinggi karena hujan yang lebat. Begitu juga pada angin muson timur. Dampak positifnya yaitu salah satu aktivitas seperti contohnya nelayan dapat melaut dengan tenang. Dan dampak negatifnya yaitu tingkat kesuburan tanah berkurang. Nah, sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1. Untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Untuk perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Iklim tropis Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas, curah hujan tinggi, dan kelembapan yang tinggi. Hal ini juga menyebabkan Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Adapun ciri-ciri dari iklim tropis yaitu yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal.
Suhu udara mencapai 20-23 derajat Celcius. Yang kedua, amplitudo suhu tahunan di Khatulistiwa yaitu 1-5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo suhu hariannya lebih besar. Yang ketiga, tekanan udara rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Dan yang keempat, hujan lebih banyak daripada negara lainnya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, perwakilan dari kelompok 2 boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Untuk perwakilan kelompok 3, silakan maju ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim penghujan berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena terjadinya penguapan air yang lebih banyak sehingga terbentuk awan. Iklim laut dimiliki oleh negara yang berada di daerah tropis, subtropis, dan daerah sedang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk perwakilan dari kelompok 3, boleh silakan duduk kembali. Jadi kita ketahui bahwa jenis iklim di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu iklim musim atau iklim muson, yang kedua iklim tropis, dan yang ketiga iklim laut. Iklim muson terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur. Lalu iklim tropis, di mana Indonesia terletak pada wilayah garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas, curah hujan tinggi, dan tingkat kelembapan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu iklim laut, yaitu iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia mengalami musim penghujan berkepanjangan. Nah, sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Baik, kalau seperti itu kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.